memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Kak Vina, gak berasa ya kita udah memasuki tahun yang baru nih. Kita udah memasuki tahun 2021. Nah, di tahun yang baru ini tentunya adik-adik juga punya semangat yang baru. Dan kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan semangat yang lebih besar lagi. Oke, yuk kita menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dalam keadaan apa, Kak? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, karena di tahun yang baru ini pasti Tuhan Yesus itu baik ya buat kita semua ya Kak Vina. Ya pasti. Jadi kita mau nyanyiin lagu apa nih setelah ini? Kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan bareng-bareng ya. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Khususnya pada pagi hari ini untuk adik-adik kelas Indria dan kelas Pratama. Apa kabarnya? Yes, benar sekali. Kabar kita adalah sungguh amat baik. Buktinya sampai hari ini kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Itu adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan buat Kak Billy, buat adik-adik Indria dan adik-adik Pratama. Oleh karena itu, semoga di tahun yang baru ini kita tetap memiliki tubuh yang sehat. Dan doa Kak Billy buat adik-adik Indria dan adik-adik Pratama adalah semakin pintar, taat dan dengar-dengaran pada orang tua. Dan terlebih lagi
lebih rajin lagi untuk ibadah Victory Kids ya. Dan juga jangan lupa harus lebih rajin lagi menghafalkan ayat hafalan setiap hari Minggunya. Ya, supaya jadi anak yang pintar. Oke ya, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak adik-adik Indria, adik-adik Pratama, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau di tahun yang baru ini. Di mana di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama, kami anak-anak Victory Kids mengadakan kebaktian Victory Kids. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Billy. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Billy menyampaikan firman Tuhan, Kak Billy mengucapkan selamat tahun baru ya, buat adik-adik Indria dan adik-adik Pratama ya. Selamat tahun baru sekali lagi. Nah adik-adik, masih pada ingat gak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Atau minggu terakhir di tahun 2020? Masih pada ingat gak? Nah benar sekali ya. 2 minggu yang lalu Om Agan cerita tentang orang-orang Majus datang dari timur pergi ke Bethlehem ya, di mana di sana di Bethlehem Maria dan Yusuf sedang kelahiran akan bayi mereka, yaitu bayi Yesus. Dan sampai di sana orang-orang Majus menyembah Yesus yang baru lahir itu, dan mereka mempersembahkan persembahan seperti kemenyan dan mur. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-52. Dengan tema Yesus pergi ke bait Allah. Nah adik-adik, ada yang tahu enggak? Sekarang Tuhan Yesus ketika ia pergi ke bait Allah kira-kira sudah berumur berapa tahun ya? Ada yang tahu? Nah, ternyata belum ada yang tahu ya. Nah, sekarang Kak Billy mau kasih tahu nih. 2 minggu lalu Tuhan Yesus baru lahir. Tetapi kali ini Tuhan Yesus sudah berusia 12 tahun. Jadi dia sudah gede. Kalau dia sekolah, kira-kira dia sudah kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, Yesus bersama dengan orang tuanya atau papi maminya yaitu Maria dan Yusuf, mereka pergi ke Yerusalem, yaitu di bait Allah. Di sana mereka merayakan Paskah. Di mana Paskah adalah hari di mana Tuhan Allah melakukan kebaikan terhadap bangsa Israel, yaitu dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sehingga setiap tahunnya orang-orang Yahudi mereka pergi ke Yerusalem, yaitu di bait Allah untuk merayakan hari raya Paskah. Dan inilah yang Yesus lakukan bersama dengan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, termasuk semua orang pada waktu itu. Termasuk banyak orang dari Nazaret, mereka pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, pada waktu itu Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf, termasuk orang-orang banyak yang pergi ke Yerusalem di bait Allah, mereka pergi dengan menggunakan, ada yang naik keledai dan juga ada yang berjalan kaki. Karena apa? Pada waktu itu belum ada yang namanya mobil, belum ada yang namanya motor, termasuk belum ada yang namanya pesawat terbang. Jadi kalau orang-orang pergi dari satu kota ke kota lain, yaitu dengan berjalan kaki. Tapi kalau pergi lewat danau atau laut, bisa mereka menggunakan yang namanya perahu. Tetapi pada waktu itu mereka jalan lewat darat,
Jadi mau tidak mau, Yesus bersama Maria dan Yusuf, mereka harus berjalan kaki, melewati desa-desa, melewati kota-kota, melewati pegunungan-pegunungan. Karena Yerusalem sangat jauh dari di mana Yesus dan Maria dan Yusuf mereka tinggal. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di Yerusalem di Bait Allah, Yesus bersama Maria dan Yusuf termasuk semua orang, mereka merayakan Paskah di dalam Bait Allah. Di mana di Bait Allah mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dan di dalam Bait Allah, atau kalau zaman sekarang Bait Allah itu adalah gereja ya. Bait Allah sama dengan gereja ya. Di mana di dalam Bait Allah atau gereja, di sana ada guru-guru agama. Yaitu mereka bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan atau memimpin kebaktian di dalam Bait Allah. Kalau guru-guru agama di zaman sekarang bisa diibaratkan contohnya pendeta di dalam gereja. Contohnya di ibadah Victory Kids, guru-guru agama adalah guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan adik-adik tentang firman Tuhan. Contohnya Kak Billy, Tante Laning, Kak Teddy, Kak Asi yang menyampaikan firman Allah kepada adik-adik Victory Kids. Nah, adik-adik, setelah kebaktian itu selesai atau setelah perayaan Paskah selesai, akhirnya orang-orang banyak termasuk Maria dan Yusuf, mereka langsung pulang ke kota mereka, yaitu di Nazaret. Sementara mereka pulang, mereka sudah seharian atau sudah 1 hari dalam perjalanan. Ketika mereka sudah 1 hari dalam perjalanan, Maria dan Yusuf, mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus di kiri, di kanan mereka enggak ada. Mereka melihat Yesus di kiri enggak ada. Mereka melihat Yesus di depan enggak ada. Terus mereka saling bertanya, Yesus ada di mana? Kata mereka. Terus kata Yusuf dan Maria, ya saya nggak tahu katanya. Bukankah tadi Yesus ikut bersama dengan kita? Kata Yusuf dan Maria. Kemudian mereka tanya ke orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena saking banyaknya orang. Mereka bilang gini, hei teman-teman, ada nggak yang lihat Yesus? Yesus tidak ada bersama dengan kami. Kata Maria dan Yusuf. Akhirnya orang-orang mereka bilang begini, di sini juga tidak ada Yesus. Kami juga tidak melihat Yesus. Dan kami juga tidak tahu Yesus ada di mana. Wah, adik-adik, kebayang gak adik-adik? Kalau tiba-tiba di dalam keluarga kita, tiba-tiba ada yang hilang. Apa respon orang tua kita? Wah, pasti mereka sangat panik. Mereka sangat takut. Mereka sangat khawatir ya. Karena anak mereka hilang. Nah, ini juga yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat kebingungan. Karena apa? Karena Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Nah, adik-adik, kira-kira Yesus ada di mana ya? Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Maria dan Yusuf pulang ke rumah, Yesus tidak pulang bersama dengan mereka. Tetapi Yesus tinggal di dalam Bait Allah. Di sana Yesus terus mendengarkan guru-guru agama yang menyampaikan firman Tuhan. Dan di sana juga Yesus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru agama. Dan juga memberikan jawaban-jawaban tentang firman Allah kepada mereka. Tentang Allah. Nah, ketika Yesus sampaikan itu, semua orang atau guru-guru agama yang ada di dalam Bait Allah, mereka pada heran. Mereka pada kagum. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesusnya, pintar. Padahal dia baru umur 12 tahun. Tapi dia sangat hebat untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru agama kepadanya. Karena apa? Karena Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, balik lagi ya. Orang tuanya Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, mereka mencari dan mencari Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya. Jadi mereka mencari Yesus selama 3 hari. Ya, berapa hari? 3 hari. Mereka udah 3 hari mencari Yesus. Tetapi mereka
tidak menemukan Yesus ada di mana. Akhirnya Yusuf dan Maria mereka bilang begini, wah jangan-jangan Yesus itu tinggal di Yerusalem, di Bait Allah sana. Wah sekarang kita harus kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali ke Bait Allah itu. Jangan-jangan Yesus ada di sana. Jangan-jangan pas waktu kita pulang, Yesus tidak ikut bersama dengan kita. Hayo kita kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah. Akhirnya Maria dan Yusuf mereka kembali berjalan. Akhirnya sampailah mereka kembali ke Yerusalem, yaitu di dalam Bait Allah. Ketika Maria dan Yusuf masuk ke dalam Bait Allah, mereka melihat bahwa Yesus sedang duduk di antara guru-guru agama. Wah, adik-adik, pasti ya ketika mereka menemukan anak mereka, pasti mereka sangat bersuka cita ya, pasti mereka sangat bergembira. Karena mereka sudah menemukan Yesus yang telah hilang beberapa hari ini, yang tidak ada bersama mereka ketika mereka pulang ke Nazaret. Akhirnya Maria, dia mendatangi Yesus dan berkata kepadanya, Yesus, anakku, kenapa kamu membuat kami khawatir? Kenapa kamu tidak pulang bersama dengan kami? Kata Maria kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada Maria, mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Jadi kalian gak perlu cari aku, karena aku harus tetap berada di dalam rumah Bapakku. Wah adik-adik, ketika Yesus ngomong seperti itu, Maria dan Yusuf mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Tapi mereka menyimpan setiap perkataan Yesus itu di dalam hati mereka. Kemudian setelah itu, Maria dan Yusuf, kemudian mereka mengajak Yesus, ayo Yesus, kita harus kembali ke Nazaret. Nah, akhirnya adik-adik, ketika Maria ibunya dan Yusuf bapaknya mengajak Yesus pulang, akhirnya Yesus juga taat sama orang tuanya, taat sama Maria ibunya, sama Yusuf papanya. Akhirnya Yesus pulang bersama Maria dan Yusuf kembali ke Nazaret. Dan selama itu Tuhan Yesus tinggal bersama dengan Maria dan Yusuf di Nazaret. Di mana di sana Yesus semakin bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar. Dan Alkitab menulis bahwa Yesus semakin disayang sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus sangat dikasihi oleh Allah. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang kita mau pelajari. Yaitu yang pertama, bahwa adik-adik Victory Kids harus mengikuti kebaktian Victory Kids setiap minggu. Sekali lagi, adik-adik Victory Kids atau adik-adik Indria dan kelas Pratama harus rajin mengikuti ibadah Victory Kids setiap hari Minggu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Ketika dia berada di Bait Allah, dia senang tinggal di Bait Allah. Dia senang mendengarkan firman-firman Allah, firman-firman Tuhan. Jadi adik-adik Victory Kids juga harus lebih semangat lagi ya untuk mengikuti ibadah Victory Kids setiap hari Minggu ya. Jangan malas ya. Jangan bilang, oh papi, mami, aku belum bisa bangun, aku masih ngantuk. Ah papi, mami, aku gak mau ikut Victory Kids dulu. Jangan ya. Kalau papi, mami bilang, ayo bangun, Brian bangun. Jason bangun, Clara, Emil bangun, Lea bangun, Irene bangun. Ayo Kevas bangun, kita mau ibadah Victory Kids. Jadi adik-adik semuanya ketika dibangunin papi mami harus langsung bangun ya. Langsung mandi, langsung ganti pakaiannya, langsung duduk cantik atau duduk cakep di depan TV atau handphone dan mengikuti kebaktian Victory Kids secara
online. Oke ya, harus lebih rajin lagi ya. Dan yang kedua adalah kita harus selalu taat kepada papi dan mami ya. Kalau udah maminya bilang, ayo waktunya belajar. Ayo waktunya kita menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik Victory Kids harus langsung taati papi maminya. Harus langsung belajar. Harus langsung belajar hafal ayat hafalan bersama papi dan mami ya. Sehingga adik-adik Victory Kids, yaitu adik-adik Indria dan adik-adik Pratama, semakin hari menjadi anak-anak yang pintar ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang mengasihi papi dan maminya. Dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Oke ya, sampai di sini firman Tuhannya. Dan Kak Billy mau kasih ayat hafalan ya buat kalian semuanya. Jadi ingat pesan Kak Billy tadi pertama, bahwa di tahun yang baru ini atau tahun 2021, adik-adik Indria dan Pratama harus lebih rajin hafal apa? Benar sekali, lebih rajin hafal ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-52. Sekali lagi Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dihafalkan ya. Dan dikirimkan ke Kak Billy paling lambat hari Sabtu pagi ya. Sekali lagi paling lambat hari Sabtu pagi. Karena nanti harus diedit videonya. Oke? Jadi sampai di sini kebaktian kita pada hari ini. Dan mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus pergi ke bait Allah untuk merayakan hari raya Paskah. Di mana Tuhan Yesus sangat senang, sangat bersukacita ketika ia berada di dalam bait Allah. Dan dia juga menjadi anak yang taat akan orang tuanya. Dan biarlah kami juga Tuhan Yesus menjadi anak-anak Victory Kids, anak-anak kelas Indria dan Pratama, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Yaitu kami rajin beribadah secara online setiap hari Minggu. Kami rajin mengikuti ibadah Victory Kids. Kami taat kepada papi mami kami. Belajar, menghafal ayat hafalan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang pintar. Oke adik-adik, mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus menyertai, melindungi adik-adik Victory Kids mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.